Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Anggraini dari kelas 3B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sediaan tablet yang berjudul Studi Formulasi Tablet Effervescent Ekstrak Angkak dengan variasi konsentrasi bahan pengikat polyphenylvirilidon sebagai sediaan terapi suportif dalam demam berdarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi bahan pengikat polyphenylvirilidon K30 yang paling efektif dari tablet effervescent ekstrak angkak, sehingga diperoleh formula yang baik secara fisik dan mengetahui efek peningkatan trombosit yang paling efektif pada kelinci. Dari 3 formula tablet effervescent ekstrak angkak, penelitian ini dilakukan dengan membuat 3 formula tablet effervescent yang masing-masing mengandung ekstrak angkak sebagai bahan aktif, asam sitrat dan asam tartarat sebagai komponen asam, natrium bikarbonat sebagai komponen basa, asam stearat sebagai lubrikan, aspartam sebagai pemanis, aerosil sebagai adsorben, esen stroberi sebagai perasa, laktosa sebagai pengisi, dan polyphenylvirilidon sebagai pengikat dengan variasi konsentrasi 1%, 3%, dan 5%. Selanjutnya, ketiga formula tablet effervescent tersebut diberikan pada kelinci yang mengalami trombositopenia secara oral selama 9 hari dan diukur kadar trombositnya setiap hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula 2 yang mengandung polyphenylvirilidon 3% memiliki karakteristik fisik yang paling baik. Dan ketiga formula tersebut dapat meningkatkan kadar trombosit pada kelinci yang mengalami trombositopenia secara signifikan dibandingkan kontrol. Next, di sini ada pengertian tablet effervescent. Tablet effervescent adalah tablet yang dirancang untuk larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida. Tablet ini adalah produk konversi bahan komponen dalam bentuk bubuk menjadi massa padat yang dikemas dalam kemasan blister atau dengan kemasan tertutup rapat dengan pengaring yang dimasukkan ke dalam tutupnya. Untuk menggunakannya diteteskan ke dalam air dan dibuat larutan. Bahan bubuk juga dikemas dan dijual sebagai bubuk effervescent atau dapat dibuat butiran dan dijual sebagai butiran berbuih. Umumnya, bahan bubuk terlebih dahulu digranulasi sebelum dibuat tablet. Selanjutnya ada penjelasan penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah atau yang lebih dikenal dengan singkatan DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan merupakan vektor-borne disease atau ditularkan melalui vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama karena dapat menyerang semua golongan umur. Namun, dalam dekade terakhir terlihat adanya kecenderungan kenaikan proporsi penderita DBD pada anak-anak dan menyebabkan kematian. WHO memperkirakan tiap tahunnya sebanyak 50.831 kasus DBD terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga 30 April 2004 dan 658 kematian yang mencangkup 30 provinsi dan terjadi kejadian luar biasa atau KLB pada 293 kota di 17 provinsi. Insiden demam berdarah ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat di seluruh penjuru dunia. Sebanyak 52% dari penduduk yang berisiko tersebut hidup di wilayah Asia Tenggara. Metode penelitian. Metode penelitian ini meliputi alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan adalah alat uji kekerasan tablet. Alat-alat yang digunakan yaitu gelas, ayakan, mes nomor 14 dan nomor 16, batang pengaduk, hematologi, analizer, lemari pengering, mikroskop
manometer, stopwatch, timbangan analitik, dan timbangan kasar. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah angkak, asam sitrat, asam tartarat, asam stearat, aspartam, aerosil, etanol 50%, esen stroberi, laktosa, larutan eta, natrium bikarbonat, polipinilviridon K30, suspensi kloramfenikol, dan kelinci. Ekstraksi angkak sebanyak 500 gram diekstraksi dengan menggunakan etanol 50% dengan pemanasan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Cairan penyari diuapkan dengan rotavapor dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan hingga diperoleh ekstrak kering. Selanjutnya ada pembuatan tablet effervescent ekstrak angkak dengan metode granulasi basah. Yang pertama, ekstrak angkak ditetesi etanol 96% secukupnya dan ditambahkan aerosil, digerus homogen. Ditambahkan asam sitrat, asam tartarat, aspartam, laktosa, dan natrium bikarbonat. Gerus hingga homogen atau halus. Ditambahkan ke dalam campuran yang tadi digerus dan ditetesi dengan etanol 96% secukupnya, diaduk hingga membentuk massa yang dapat dikepal. Selanjutnya, campuran diayak dengan menggunakan ayakan MES 14, kemudian dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 40-50 derajat Celcius selama 18 jam. Selanjutnya, granul yang sudah kering diayak kembali dengan ayakan MES 16 dan esen stroberi dan asam stearat ditambahkan ke dalam granul dan dihomogenkan. Dilakukan evaluasi granul. Granul yang telah dievaluasi dikempam menjadi tablet dan dilakukan uji evaluasi tablet. Next. Evaluasi granul effervescent meliputi yang pertama ada uji kadar air, yang kedua uji sudut istirahat, yang ketiga uji kecepatan alir, yang keempat kerapatan curah dan kerapatan mampat porositas, dan yang terakhir ada kerapatan sejati. Evaluasi tablet effervescent. Yang pertama, uji keseragaman ukuran. 20 tablet diambil secara acak dan diukur diameter serta tebal masing-masing tablet dengan jangka sorong. Kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 11 kali tebal tablet. Yang kedua ada uji keseragaman bobot. 20 tablet diambil secara acak dan dibersihkan dari debu, kemudian ditimbang satu persatu dan dihitung bobot rata-ratanya. Yang ketiga ada uji kekerasan tablet. Pengujian dilakukan terhadap 6 tablet dengan menggunakan alat uji kekerasan tablet. Selanjutnya, tablet diletakkan di antara anvil dengan flat datar yang diam dan dijepit dengan memutar alat penekan. Angka yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada skala dinyatakan sebagai titik 0. Alat penekan diputar sampai tablet retak atau pecah dan angka pada skala dicatat. Syarat kekerasan tablet 6-12 kg. Yang terakhir ada uji waktu melarut tablet effervescent. Alat terdiri atas sebuah gelas yang berisi air sebanyak 180 ml pada suhu 20 derajat Celcius dan sebuah alat penghitung waktu atau stopwatch. 2 buah tablet dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian stopwatch dinyalakan saat tablet dimasukkan ke dalam gelas sehingga tablet larut sempurna. Syarat melarut tablet effervescent adalah 2 tablet larut sempurna dalam 180 ml air pada suhu 17,5 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Di sini ada sedikit pembahasan tentang jurnal yang telah direview. Ekstrak angkak diperoleh dari ekstraksi angkak dengan menggunakan pelarut etanol 50% dengan pemanasan suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Pemanasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar
sitrinin yang terdapat pada angkak. Karena sitrinin dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan ginjal, ekstrak angkak yang diperoleh selanjutnya diformulasi menjadi tablet effervescent. Tablet effervescent dibuat dengan pertimbangan bahwa sediaan effervescent mengandung gas karbonasi yang dapat menutupi rasa pahit dari angkak. Dalam pembuatan tablet effervescent diperlukan penanganan khusus dalam formulasi karena adanya sejumlah air yang diabsorpsi oleh ekstrak yang dapat memicu pelepasan gas CO2 dari tablet. Pelepasan gas CO2 dari tablet harus dihindari karena dapat mengakibatkan hancurnya tablet. Ekstrak angkak diformulasi menjadi 3 formula dengan variasi konsentrasi bahan pengikat. Perbedaan konsentrasi bahan pengikat dimaksudkan untuk memperoleh formula yang memenuhi persyaratan farmasetik. Selain bahan pengikat, formula ini juga mengandung komponen asam, basa, pengisi, pemanis, lubrikan. Kesimpulannya, pemberian tablet effervescent meningkatkan jumlah trombosit melebihi jumlah normal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah trombosit pada hari ke-9. Hampir semua kelinci mengalami trombositosis sehingga dapat dikatakan bahwa angkak dapat membantu mempercepat proses perbaikan sirkulasi terutama pada perbaikan trombosit hewan uji yang mengalami trombositopenia. Selain meningkatkan jumlah trombosit dan fungsi macrofaga, angkak dengan lovastatinnya juga dapat menyumbangkan euboquinone dan heme yang penting dalam peningkatan energi sel dan perbaikan sel-sel darah merah. Kedua hal ini sangat penting dalam mendukung proses penyembuhan penyakit demam berdarah. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.